dari kitab Nabi Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai 14. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari Minggu ini kami bersama-sama yang beribadah di rumah masing-masing untuk boleh menerima firman-Mu. Karena itu Bapak, kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Mohon Bapak berfirman kepada kami dan curahkan Roh Kudus pada kami untuk menolong kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, siapkan hamba-Mu yang boleh memberitakan firman-Mu saat ini dengan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Semua ini ke Bapa kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu dan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat, maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian firman Tuhan, berbaikilah kita semua yang mendengar dan memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, hari Minggu Laitare, mengajak kita bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Namun selama kita masih ada di dunia ini, kita akan selalu menghadapi tantangan dan masalah hidup. Bagaimana kita dapat bersukacita? Tentu kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Karena itulah kita akan dapat menghadapi tantangan dan permasalahan hidup itu senantiasa, walaupun datang silih berganti kepada kita. Baik itu sukacita maupun kesedihan akan senantiasa mewarnai kehidupan kita. Dalam kita menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut, Tuhan akan senantiasa memperhatikan dan menyertai kita. Pada masa sekarang, ketika seorang sedang menghadapi masalah dan pergumulan-pergumulan hidup, mereka menjadi goyah, menyerah, bahkan larut dalam permasalahan tersebut, sehingga kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Apalagi pada saat ini, kita semua umat manusia menghadapi suatu virus corona yang sungguh menakutkan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bersukacita bersama Yerusalem. Karena sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus kuat dan bijaksana dalam menghadapi proses kehidupan ini. Karena di balik permasalahan dan tantangan yang kita hadapi, Tuhan punya rencana yang indah. Ayat 10 sampai dengan 11 dari bacaan kita hari ini mengatakan Tuhan mengendaki supaya kita hidup dalam sukacita dan bersorak-sorai dalam menikmati kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Sebagaimana bangsa Israel bersukacita dan meneriakkan kemenangan atas pembuangan yang pernah mereka alami. Mereka bebas dari perbudakan oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penyelamat mereka, sehingga mereka bersukacita dan bersorak-sorai. Penderitaan yang mereka alami sebelumnya
adalah hukuman dari Tuhan karena mereka selalu melanggar dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Penghukuman itu adalah pembuktian bahwa Allah lebih berkuasa dari bangsa Israel sekaligus sangat mengasihi mereka. Allah ingin supaya bangsa Israel bertobat. Hukuman dan pembuangan yang mereka alami menjadikan mereka bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang pernah mereka perbuat. Akhirnya Tuhan mengampuni dan membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Itulah sebabnya ketika Allah mengampuni dan membebaskan mereka, mereka bersukacita dan bersorak-sorai. Sukacita itu bukan hanya dirasakan oleh sebagian orang, tetapi oleh seluruh umat Israel. Oleh sebab itu, Nabi Yesaya mengatakan, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Pernyataan ini menunjukkan entitas manusia yang percaya kepada Allah. Ayat 12-13 membuktikan bahwa kasih Allah tidak pernah berhenti. Allah mengalirkan kasih karunia-Nya dan keselamatannya seperti aliran sungai, kekayaan seperti batang air yang membanjiri. Kasih karunia Allah seperti kasih seorang ibu kepada anaknya. Apa yang kita alami saat ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kita, sebab bagaimanapun kemampuan kita untuk berpikir, kita tidak mampu mengukur kasih karunia dan berkat Tuhan yang kita terima. Sebab berkat Tuhan berkelimpahan, tidak terhingga dan juga tidak berkesudahan. Kasih Tuhan selalu mengalir dan selalu baru dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan begitu lemah lembut, seperti kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Ayat 14 menyatakan kasih dari Tuhan memberikan kehidupan yang nyata untuk mendapatkan ketenangan hati, kedamaian dan sukacita bagi kita semua. Manusia yang menghadapi masalah dan tantangan hidup seperti yang kita hadapi pada saat ini tentunya membutuhkan kekuatan pertolongan dan penghiburan. Kekuatan pertolongan dan penghiburan itu seringkali dicari oleh manusia di luar Tuhan, sehingga hal tersebut tidak mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian. Sebaliknya, yang terjadi adalah masalah baru. Kekuatan dan penghiburan sejati hanya ada dalam Tuhan, karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala masalah dan juga penderitaan yang dihadapi oleh manusia. Kasih Allah tentunya akan memberikan ketenangan dan kesukacitaan bagi kita sebagai umat-Nya, asalkan kita mau menuruti jalan-jalan Tuhan. Karena itu tetaplah bersandar kepada Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi, karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada Bapa atas firman-Mu. Kami boleh terima hari ini bahwa apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan selalu datang menyelamatkan kami dan memberi kami keselamatan, supaya kami senantiasa hidup bergirang, bersukacita bersama dengan Tuhan. Walaupun saat ini Bapa, kami seluruh umat manusia yang ada di belahan bumi ini mengalami kekhawatiran oleh karena serangan virus corona atau COVID-19 ini yang sangat membahayakan. Tapi kami percaya dalam Tuhan Yesus, Tuhan pasti menyelamatkan kami, membebaskan kami dari permasalahan ini ya Tuhan, dengan mengajar kami untuk selalu waspada dan berjaga-jaga berdasarkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Karena itulah Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada dalam dunia ini. Tuhan kiranya pelihara lindungi semuanya dan menghindarkan dari virus corona ini Tuhan, sehingga umat-Mu menjadi selamat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami masing-masing sebagai keluarga Usada dan keluarga jemaat
yang ada di Jemaat Yesus Kasih semuanya. Tuhan pelihara lindungi kami semuanya. Kami serahkan anak kami, Tuhan jaga lindungi anak kami, dapat tumbuh berkembang dengan sehat dan kuat, dan hindarkan dari segala penyakit, terutama virus corona ini, sehingga anak kami dapat tumbuh berkembang dengan sehat dan kuat, menjadi anak yang pintar, cantik, takut pada Tuhan, hormat pada orang tua. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang karuniakan pada kami, karena daripadanya kami sungguh dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan berkat dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk masyarakat dimanapun kami berada, terutama masyarakat Tegal Jaya ini Tuhan, dan Pulau Bali, dan masyarakat di Indonesia. Tuhan kiranya senantiasa menjaga, melindungi, terutama dalam menghadapi corona ini, supaya kami bersatu padu mengatasi semua ini dengan mentaati himbauan pemerintah dan gereja dan masyarakat lainnya untuk berdiam di rumah masing-masing, sehingga dapat memotong daripada penyebaran sakit corona ini Tuhan, virus corona ini. Terima kasih Tuhan, berkati masyarakat kami semuanya, yang khususnya ada di Tegal Jaya, tetangga kami, di muka belakang, di samping-samping. Tuhan kiranya memberkati sehingga kami hidup berdampingan secara damai dan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia, gereja di Indonesia dan bahkan di Bali, Majelis Sinode GKPB, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Majelis Jemaat Yesus Kasih, para ketua sektor, ketua wilayah, dan juga ketua pengurus lembaga khusus, dan juga setiap yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan sertai dan berkati sehingga dapat melayani dengan baik. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk rencana pembangunan tempat ibadah, gedung gereja kami Jemaat Yesus Kasih. Tuhan sertai berkati panitia semuanya, sehingga rencana pembangunan tempat ibadah dapat terwujud dengan baik oleh anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk Balik Pendidikan Iman Fajar Kasih, Tuhan malah rencana untuk penjemaatannya, biarlah Tuhan persiapkan kami semua, dan pengurus yang telah dilantik, kiranya Tuhan beri hikmat kesehatan sehingga dapat mengurus dengan baik. Lindungi alam Indonesia semuanya, dan juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami Indonesia ini, kiranya Tuhan menolong pemerintah kami dalam mengatasi pemimpin negara ini, terutama Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakil, bersama kabinet kerja. Tuhan tolong yang telah berusaha untuk menangani masalah sedang dihadapi oleh bangsa kami dalam membangun bangsa Indonesia untuk bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan. Berikanlah doa kami yang kami panjatkan padamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.